mukanya Rania, kalau dilihat-lihat kayak begini sih cantik juga kayaknya, dan bisa dinikahin buat ngegantiin si Afifah. Pak Dirga memberikan sahamnya kepada Asma itu sebagai tanda ucapan terima kasih kalau Asma sudah menyelamatkan nyawanya Pak Dirga. Astagfirullahaladzim, Abah. Gimana kalau sampai Abah kenalin aku? Aku harus cepat pergi. Aduh. Hei, ini kamu. Mana sih? Hah? Kalau nyebrang yang benar. Lihat mobil. Lihat mobil saya, lihat. Mobil saya rusak, penyok. Karena kamu gak ganti rugi. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu. Kamu gimana minta maaf? Nggak ada minta maaf. Kamu harus ganti rugi. Ikut saya. Pak, jangan bawa saya, Pak, jangan. Ya kalau nggak ganti rugi, ganti cepetan ganti. Hah? Penyok begitu, lihat coba penyok itu. Tapi saya nggak ada uang, Pak. Saya nggak mau tahu punya uang, pokoknya kamu ganti aja. Ganti. Iya kalau gitu, kamu kerja di tempat saya. Kamu kerja jadi pembantu di tempat saya. Pak, jangan, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Nggak bisa. Jangan, Pak. Apa sih? Kamu harus ganti rugi. Kalau nggak ikut saya. Ayo. Pak, jangan bawa saya, Pak. Ikut. Bagaimana? Kamu harus ganti rugi. Kerugian saya, mobil saya pelok gara-gara kamu. Sekarang kamu harus kerja di rumah saya. Jadi bantu. Saya nggak mau kerja di sini, Pak. Tolong kasih saya. Kalau aku masuk ke rumah ini lagi, aku udah gak bisa keluar. Lagi kalau Abah sampai tahu aku ini sebenarnya adalah Afifah, habis aku bisa diajar sama Abah. Dia siapa sih? Kok makin mau kabur segala? Dia mau kerja di rumah Abah. Dia mau jadi pembantu di rumah kita. Dia harus ganti rugi. Kerugian Abah. Mobil Abah pengok gara-gara dia. Pak, tolong, Pak. Saya nggak bisa kerja di sini, Pak. Tolong. Kenapa nggak bisa? Lepasin Abah. Kalau dia nggak mau kerja di rumah kita, biar aja dia pergi, jangan dipaksa, Pak. Enak aja. Dia harus ganti rugi. Dia harus ganti rugi dengan kerja di rumah kita sebagai pembantu. Dia udah mobil Abah pengok sama dia harus ganti rugi dong. Udah, pokoknya kamu kerja di sini. Aduh, Abah. Abah, kasihan, Bah. Jangan, Bah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Umi mau gantiin dia jadi pembantu di rumah ini? Iya, Pak. Ya, saya akan kerja di sini. Begitu. Tadi nggak usah ribut ya. Bawa dia pulang, Pak. Ayo masuk yuk. Don, Iya. masaknya bisa cepetan nggak? Itu lagi rame, kasihan kalau pada nunggu. Lagian saya kan masaknya cuma sendirian, Ah. Sendiri? Raina kemana? Rania, tadi sih saya ngeliat dia buang sampah, tapi sampai sekarang dia belum balik, Ah. Tadinya tuh kapan? Dari tadi. Buang sampah aja kok lama. Jangan-jangan Udah lama banget, Ah. Yaudah, nanti suruh Kiki bantuin kamu ya. Baik, Ah. Kiki. Aduh, apa jantung? Selamat jalan Mas Dirga sayang. Matilah dengan tenang sayang. Gimana ya? Pen. Itu kenapa tuh mobil? Itu kayak ada darahnya gitu ya? Sekarang aku harus memastikan apakah kamu sudah mati. Benar-benar mati dengan tenang. Karena kamu kena serangan jantung. Gue kayak kenal deh. Asma.
Ngapain dia ada di sini? Ini bapaknya Zidan. Zidan? Zidan musuh lo itu? Terus gimana dong? Ini harus kita tolongin apa enggak? Ya iyalah ditolongin, masa dibiarin aja. Walaupun anaknya Rehe, tapi kan gak tega juga ngeliat kayak gini. Gimana dong ini? Ya udah, tolongin. Telepon rumah sakit, cepetan. Om bangun om. Gimana nih? Halo Pak, tolong kirim ambulans sekarang ke Jalan Manggis ya, soalnya ada korban serangan jantung di sini. Pokoknya aku harus bikin Mas Dirga mati. Setidaknya kalau dia sudah mati, aku kan berhak mendapatkan harta warisannya. Karena saya adalah istri sahnya. Simbo beresin kamar aja ya. Biar aja Ningsih sama Raninya di sini ya. Baik Umi. Obatin lagi. Ada? Nah, Abah bawain daster nih buat kamu. Ganti bajunya supaya nggak gogolomboran kayak begini. Jadi lambat gerakannya. Kalau pakai gini, nah lebih simpel. Tuk gesit. Pasti ini akal-akalannya Abah supaya bisa ngeliat wajah aku. Maaf Pak, saya nggak bisa pakai daster karena baju ini udah kebiasaan di keluarga kami Pak. Jadi saya lebih nyaman dengan pakaian seperti ini. Terus kenapa kamu tutup mukanya? Kalau ini saya lagi flu berat Pak. Makanya saya nggak mau menularkan ke keluarga ini. Wah, nggak apa-apa, buka aja. Jangan Pak, jangan. Jangan, Mbak. Ya Allah. Biarin aja. Penasaran ya sama mukanya Rania. Kalau dilihat-lihat kayak begini sih cantik juga kayaknya dan bisa dinikahin buat ngegantiin si Afifah. Ya Allah, tolong hambamu ini ya Allah. Jangan sampai Abah tahu kalau aku adalah Afifah. Aku bakal disiksa sama Abah. Abah penasaran, Umi. Penasaran. Jangan-jangan dia ini musuh Abah, Umi. Yang akan membunuh Abah di rumah ini. Bagaimana kalau begitu? Umi mau Abah mati? Umi mau? Ada musuh di dalam rumah kita. Musuh dalam selimut. Nah! Mau, Umi? Bukan. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Buka! Hentikan Abah. Jangan dipaksa Abah. Kan hak dia mau seperti ini. Umi itu kenapa sih? Kenapa? Abah cuma pengen lihat mukanya kayak apa. Jangan-jangan dia ini musuh Abah. Apa? Umi mau ada musuh dalam rumah kita? Bagaikan musuh dalam selimut. Nah, mau Umi begitu? Pak, tolong biarkan saya berpakaian seperti ini. Saya ini bukan orang jahat, saya bukan orang berbahaya. Lagian Bapak yang nyuruh saya untuk kerja di sini, jadi saya nggak mungkin membahayakan keluarga ini, Pak. Dengar tuh, Bah. Dengar kan? Makanya jangan Abah maksa. Hak dia dong mau berpakaian seperti ini. Kalau Abah tetap maksa, udah biar aja dia pergi. Biar Umi yang ngerjain pekerjaannya dia. Lagian dia tuh kan pakai masker supaya kita nggak ketularan di rumah ini. Perempuan ini belum ganti rugi. Masa biarin pergi. Lagian belum kelihatan mukanya. Penasaran juga nih. Makin ditutupin mukanya. Aku makin penasaran. Makasih Umi. Aku ada di rumah sakit. Siapa yang nolong saya, dokter? Yang menolong Pak Dirga adalah mereka. Untung saja mereka tepat sekali membawa Pak Dirga ke rumah sakit ini. Seandainya terlambat sedikit, nyawa Pak Dirga tidak bisa diselamatkan. Asma. Terima kasih Asma. Kamu sudah menolong saya. Baik, kalau begitu saya permisi. Mari.
Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ayo, Suster. Om Dirga, kok Om bisa kecelakaan kayak gini sih? Gimana ceritanya? Yaudah. Kalau Om gak kuat, gak apa-apa, gak usah ngomong ya. Yaudah, mendingan sekarang Om minum. Nih, minum. Pelan-pelan, ya. Mak, mendingan sekarang kita pulang yuk. Biar Om Dirga bisa istirahat. Yaudah deh. Om, kalau gitu Asma pamit pulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Aku harus memastikan Dirga mati. Sebab cuma ini kesempatanku. Ngapain kamu kesini? Kenapa sayang? Kamu kaget? Kamu kaget kenapa saya bisa sampai di sini? Hah? No, nggak akan Mas Dirga sayang. Kalau tadi kamu bisa lolos dari maut, keberuntungan kamu tidak ada di malam ini. Jadi, Sasa tadi yang melempar ayam berdarah itu, dia sengaja membuat aku terkena serangan jantung. Cilok. Tunggu. Handphone gue kayaknya ketinggalan tuh kan, bener. Tadi terakhir di mana emang? Kayaknya ketinggalan di ruangannya Om Dirga deh. Ya udah deh, kalian dulu aja ke mobil ya. Ntar gue nyusul. Bye. Sekarang juga kamu harus mati sayang. Dokter. Tante Sasya! Tante! Udah keluar. Kamu ngapain? Keluar! Kamu juga mau ikut-ikutan? Hah? Kamu mati juga sih? Ngapain kamu ikut-ikutin campur? Keluar, kamu keluar. Siapa ini? Lepasin. Lepasin. Tangkap dia, Pak. Dia penjahat. Apa yang dilakukan dengan perempuan ini, Mbak? Perempuan ini berusaha membunuh pasien, Pak. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan busuk ke kantor polisi. Jangan. Abah mau ngapain tuh? Wah, mendingan aku kasih tahu Umi. Astagfirullahaladzim, Abah. Ngapain? Tuh ngapain pakai segala ambil kursi? Abah mau ngintip kan? Mau ngintip si siapa? Rania mandi kan? Abah, bertobat dong Abah. Abah kan udah dikasih teguran sama Allah. Waktu Abah main gila sama si Sasha. Sampai perusahaan Abah kan bangkrut. Kalau sekarang nggak bertobat lagi, nanti dikasih azab yang lebih besar lagi, Abah. Abah aneh-aneh nih, ayo Abah turun deh, ayo. Ayo turun, Abah. Abah takut jatuh. Gak boleh ngintip-ngintip gitu.
Astagfirullahaladzim, Abah ini. Astagfirullahaladzim. Abah mau ngintip aku. Aduh, gimana ini kalau sampai Abah ngeliat wajahku? Lo? Lo tuh kalau jangan lihat-lihat dong. Ih, apaan sih lo tuh? Makanya kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Tuh kan rusak handphone gue. Gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus ganti rugi. Alah, yang begini dong, gue juga bisa beli lagi. Lo lihat dulu tuh rusak apa enggak. Rusak lah. Nih, coba lo cek dulu, rusak apa enggak? Cek dulu. Oh, gak rusak kan? Hanya jangan marah-marah mulu. Tahu ah, bodo amat. Kalau bukan karena papa, lu gue balas lo. Reseh. Saya marah-marah aja. Ada apa, Jidan? Tuh si Asma, Pak. Anak musuh papa itu loh. Bisanya marah-marah aja. Kamu nggak boleh begitu. Kalau nggak pertolongan Asma, pasti papa sekarang sudah mati. Apa? Jadi Asma yang nolongin papa waktu serangan jantung? 2 kali Sasa mencoba membunuh papa. 2 kali juga Asma menolong nyawa papa. Jadi si Asma itu yang nyelamatin papa. Gak nyangka. Ternyata dia baik juga ya. Kamu Asma ya? Sombong banget sih. Jangan kurang ajar lo ya. Lo tuh apa-apaan sih? Kalau gue suruh makan ya makan. Gila kali lo ya. Apa perlu gue paksa lagi lo? Selama ini gue selalu kasar sama Asma. Tapi dia nyelamatin papa. Dia nggak dendam sama sekali.